Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Saya bernama Roy. Pekerjaan saya sebagai seorang salesman, bergerak dalam alat-alat bangunan. Taulah sebagai sales, ini harus pandai berbicara dan pandai dalam menjual produk. Hingga suatu saat saya bingung, kenapa tiap bulannya orderan barang saya makin lama makin minim, hingga membuat saya frustasi. Sampai saya tak ingin menjadi sales lagi. Hingga akhirnya kuputuskan bertemu dengan teman lama saya yang sudah lama tidak ketemu. Akhirnya kami ngobrol panjang lebar, hingga saya pun bercerita tentang pekerjaan saya yang makin hari makin menurun drastis. Teman saya hanya tersenyum saja dan berkata, "Roy, kalau begitu kamu kayaknya harus pasang susuk di bibirmu dan di matamu." Aku terkejut dibilang begitu sama temanku itu. Tapi temanku bilang, kalau kamu mau banyak orderan, ya dengan cara itu. Aku berpikir sejenak dan akhirnya aku pun setuju atas perkataan temanku itu. Akhirnya dia mau mengantarkanku ke tempat pemasangan susuk itu. Aku sangka tempatnya di perkotaan, tapi tak disangka tempatnya di tengah-tengah hutan. Aku terkejut bukan main. Sampai ku bilang pada temanku, "Benar nih tempatnya." "Iya benar, tenang aja." Hingga akhirnya kami pun memarkirkan mobil kami di pinggir jalan, tepatnya samping hutan itu. Aku ketakutan melihat sepi dan gelapnya daerah itu. Hingga temanku bilang, "Roy, kalau kamu mau pasang susuk, masuklah kamu ke dalam jalan yang sempit itu." Terkejut aku, sampai ku bilang sama temanku itu, "Gila kamu ya, nyuruh aku masuk ke sana sendirian." "Ya nggak apa-apa, kamu nggak akan diapa-apain, tenanglah. Aku di belakangmu." Hatiku jadi was-was dan takut. Aku berjalan di depan temanku dengan hati yang ketakutan. Sesampainya di jalan yang sempit, aku merasakan aura-aura mistis yang sangat menakutkan. Aku berhenti sambil memanggil temanku itu. "Yuk, kamu di mana?" "Tenang Roy, jalan aja terus." Sampailah aku di tengah jalan. Sempit, betapa terkejutnya aku melihat makhluk berbaju putih, berambut sangat panjang mendekatiku. Aku ketakutan sambil memanggil temanku itu. Temanku bilang, "Jangan takut, dia hanya ingin kenalan sama kamu." Kupercepat jalanku. Tak disangka aku melihat makhluk seorang perempuan di belakangnya bolong, berdarah, dan mukanya berdarah-darah. Aku menangis sambil memanggil temanku. Temanku langsung mendekat dan bilang, "Tenang aja, jalan terus." Kuraih tangan temanku. Aku merasakan banyak sekali makhluk halus yang mendekatiku. "Yuk, pulang aja yuk. Udah terlanjur sampai sini Roy, harus tuntas. Jika tidak, makhluk halus itu akan mengikutimu kemanapun kamu berada." Akhirnya kami berdua berjalan menelusuri jalan sempit di tengah-tengah hutan, di mana di sekelilingnya terdapat banyak sekali makhluk halus berjajar di jalan sempit itu, sambil memperhatikanku dan temanku. Hampir 1 jam kami berjalan, melewati jalan sempit itu, tanpa melihat ke belakang. Terkejutnya aku, tiba-tiba temanku yang kupegang tangannya, tiba-tiba menghilang dari genggamanku. Aku memanggilnya, tapi tak ada jawaban. Terus kupanggil, tak ada jawaban juga. Aku menangis sejadi-jadinya sambil berlari melewati jalan sempit itu.
Dan akhirnya aku sampai di rumah dukun yang dimaksud temanku itu. Betapa terkejutnya aku melihat temanku sudah duluan sampai di sana. Aku bertanya ke temanku, "Kemana aja sih kamu?" Temanku malah menjawab, "Kamu yang kemana aja?" Akhirnya temanku menyuruh aku duduk di sampingnya. Tanpa diduga, pintu rumah dukun itu terbuka dan menyuruh kami masuk. Akhirnya kami masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, terkejut aku melihat ada makhluk halus dengan muka yang berdarah-darah duduk di kursi teras rumah dukun itu. Aku menjerit. Dukun itu datang dan bilang, "Gak apa-apa, dia itu penjaga sumur belakang." Akhirnya aku cepat-cepat masuk ke dalam. Belum lagi aku duduk di dalam, aku ditampakkan lagi makhluk halus, wanita tanpa kepala, di dekat dukun itu. Hampir aja aku pingsan. Untung temanku menangkapku dan menyadarkanku. Dukun itu bilang, "Duduklah, gak apa-apa. Ini adalah anak-anakku yang kupelihara. Mereka gak jahat kok." Sambil ketakutan, aku memegang kuat tangan temanku. Dukun itu udah tahu maksud kedatanganku ke sana. "Saya sudah tahu kedatanganmu ke sini. Ada syaratnya yang harus kamu lakukan." "Syaratnya apa, Mbah?" Dukun itu sambil komat-kamit membaca mantra. 1. Kamu harus telanjang bulat mengelilingi rumahku ini 7 kali tanpa melihat ke belakang. Jika kamu melihat ke belakang, matilah kamu nanti. 2. Setelah mengelilingi rumah 7 kali, kamu harus mandi di air terjun, tepatnya di belakang gunung sana. Ucapnya sambil menunjuk arah yang dimaksud. 3. Makan kembang 7 rupa. 4. Kamu harus bersetubuh dengan salah satu anakku yang paling seram. Terkejut aku dibilang begitu. "Enggak ada syarat lain, Mbah, selain bersetubuh." Dukun itu bilang, "Tidak ada, harus dilakukan." 5. Jangan sekali-kali kamu mengucap nama Tuhanmu. Kalau kamu mengucapkan, kamu akan langsung mati kubuat. Terkejut aku, dukun itu bilang seperti itu. Seketika aku bilang sama temanku, "Balik aja yuk, aku gak sanggup nih, ngeri kali syaratnya." Temanku bilang, "Kalau kita balik, kita tidak akan selamat, Roy." Aku menangis sambil memegang tangan temanku. Akhirnya dukun itu berkata, "Kita lakukan sekarang." Aku disuruh duduk di depan dukun itu sambil dibacakan mantra. Sesudahnya itu aku disuruh membuka baju dan aku disuruh berlari 7 kali mengelilingi rumahnya. Aku pun keluar dan berlari. Betapa terkejutnya aku. Pas mau lari, aku diperlihatkan seorang makhluk halus tinggi besar mengejarku. Aku terkejut sambil memanggil nama temanku itu, tapi temanku tak menjawab. Aku terus berlari sambil mengucap asma Allah. Dukun di dalam rumah marah, bilang, "Jangan kau sebut nama Tuhanmu. Kalau kamu sebut nama Tuhanmu, kau akan mati sekarang." Aku terkejut dan aku terus berlari memanggil nama temanku. Dan akhirnya aku pun pingsan, tak sadarkan diri. Entah udah berapa lama aku pingsan, tak tahu berapa lama. Aku sadar kembali setelah aku tahu aku berada di dalam sebuah kamar yang dipenuhi dengan banyaknya bunga yang sangat indah. Aku berdiri dari tempat tidur itu sambil kulihat-lihat sekeliling kamar itu yang banyak bunga yang sangat indah dan warna-warni. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan pintu kamar terbuka. Kulihat dukun itu masuk sambil membawa sebuah mangkok yang berisi bunga 7 warna. Dan dukun itu duduk bersila di depanku sambil memanggilku untuk duduk di depannya. Aku menuruti saja dan dibacalah mantra-mantra itu kepadaku sambil memberikan mangkok yang berisi bunga 7 warna. Aku disuruh memakan bunga itu sampai habis.
Aku memakannya sampai habis. Setelah habis memakan bunga itu, dukun itu berkata, "Inilah saatnya syarat ketiga yang harus kamu jalani, yaitu bersetubuh dengan salah seorang anak-anakku yang akan datang sebentar lagi." Aku terkejut sambil bergetar seluruh badanku. Aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa terhindar dari semua ini?" Rupanya dukun itu tahu aku berdoa memohon pada Allah. Dukun itu langsung marah dan bilang, "Ini yang terakhir, kau sebut nama Tuhanmu. Jika nanti kau sebut nama Tuhanmu itu lagi, kau betul-betul akan mati kubuat di sini." Saking emosinya dukun itu membanting mangkok yang berisi air kembang itu. Tak disangka untuk beberapa lamanya ditunggu, kira-kira 1 jam. Akhirnya 7 makhluk halus yang dimaksud itu datang ke dalam kamar dan berdiri tepat di depan mataku. Betapa terkejutnya aku melihat semua wujud makhluk halus itu. Kalau bisa aku lari, pasti udah aku lakukan. Aku tak bisa apa-apa, macam dipasung. Semua kaki dan tanganku tak bisa bergerak. Sambil menangis, aku berkata ke dukun itu, apa yang harus aku lakukan lagi? Dukun itu bilang kalau aku harus memilih salah satu di antara 7 makhluk halus itu untuk bersetubuh bersamaku. Aku tak punya pilihan lain lagi. Aku mengikuti semua apa yang dibilang sama dukun itu. Kutatap satu persatu makhluk halus itu. Dari yang pertama, aku melihat mukanya yang rata, tanpa ada mata, tanpa ada hidung, dan tanpa ada mulut. Aku hampir mau pingsan melihat itu. Tak jadi, aku memilih yang pertama. Aku beralih yang kedua. Aku lebih terkejut lagi melihat makhluk halus yang kedua ini. Kulihat mukanya penuh dengan belatung di mana-mana. Di situ aku mau muntah. Benar-benar aku mau muntah melihat itu. Aku beralih lagi yang ketiga. Yang ketiga ini lebih parah lagi. Wajahnya berdarah dan penuh dengan nanah, belatung. Aku mau pingsan melihat itu. Aku beralih lagi yang keempat. Kulihat lebih dan lebih parah lagi. Wajah, muka, dan badannya terputus dari bagian-bagiannya. Disitulah aku makin mau mati dibuat makhluk itu. Aku menangis dan terus memanggil temanku. "Yok, kamu di mana, Yok?" Sambil kualihkan pandanganku ke makhluk yang kelima. Disinilah aku agak tenang karena makhluk yang kelima ini sangat-sangat mempesona. Seluruh tubuhnya, wajahnya seperti manusia pada umumnya, cantik dan wangi. Akhirnya aku memutuskan pilih yang kelima ini. Jadi yang makhluk yang keenam dan ketujuh udah tak mau aku lihat lagi. Akhirnya dukun itu menyuruh keenam makhluk itu untuk pergi ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya dukun itu menyuruh aku dan makhluk halus perempuan itu duduk di depannya sambil membaca mantra. Aku pun gak tahu maksudnya apa. Aku hanya menurut dan memperhatikan dukun itu. Setelah selesai membaca mantra itu, dukun itu menyuruh kami untuk meminum air yang sudah dibacakan mantra. Dan setelah meminumnya, dukun itu berkata, "Lakukan syarat yang ketiga." Akhirnya dukun itu meninggalkanku dan makhluk halus perempuan yang cantik itu. Makhluk itu berkata, "Saya sudah siap, Mas." Saya pun juga berkata, "Iya, saya sudah siap." Tanpa berkata apa-apa, kami pun melanjutkan syarat yang ketiga itu. Awalnya aku tak merasakan yang aneh pada makhluk halus perempuan itu. Yang aku rasakan kenikmatan saja. Tapi betapa terkejutnya aku. Pas aku sadar, aku melihat perempuan itu berubah menjadi seorang sundel bolong yang berdarah-darah muka dan punggungnya. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku menjerit dan akhirnya aku pingsan.
Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Aku sadar kembali telah berada di ruangan tempat dukun itu melakukan ritual. Aku melihat temanku duduk sambil tersenyum. Masih ada 2 syarat lagi, Roy. Lakukan dan selesaikan sampai tuntas, Roy. Aku menangis dan menjerit penuh dengan penyesalan. Akhirnya dukun itu memanggilku. Sini kau nak, ikut bapak. Temanku, boleh ikut gak mbah? Ikutlah jika kau mau ikut. Aku senang mendengar itu. Aku menarik tangan temanku, kupegang erat-erat sambil mengikuti dukun itu. Dan akhirnya sampailah kami di sebuah ruangan yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Anehnya semua bunga itu hanya terdapat 7 warna saja, tidak lebih. Dan dukun itu berkata, kau petik bunga-bunga itu sampai penuh mangkok itu. Tapi ingat, kau harus mengucapkan kata Wong seserahan padamu, penguasa bunga 7 warna. Aku menuruti dan melakukannya. Setelah aku ucapkan itu, anehnya bin ajaib, bunga-bunga itu tidak aku sentuh, bisa masuk sendiri ke dalam mangkok yang ku bawa. Sudah, ayo kita lakukan syarat ketiga ini. Kami bertiga pun kembali ke ruangan tempat dukun itu melakukan ritualnya. Sini duduk, suruh temanmu duduk agak menjauh. Temanku pun pergi dan duduk agak jauh dari tempat kami. Dukun itu mulai membaca mantra yang aku tak tahu artinya. Hingga dengan kata terakhirnya, tiba-tiba muncullah 2 makhluk halus yang sangat menyeramkan mukanya. Mukanya penuh dengan nanah dan darah, dan 1 tanpa kepala. Aku terkejut. Mbah, aku tak kuat melihat mereka, mbah. Dukun itu bilang, cepat kau habiskan bunga 7 warna sebelum jam 12 malam. Kalau kamu tidak habis memakannya, kamu akan dibawa mereka untuk selamanya. Aku terkejut mendengar itu. Urai mangkok yang penuh dengan bunga 7 warna itu. Ku makan seperti makan kerupuk. Yang aku tak tahu rasanya seperti apa karena aku sudah ketakutan. Akhirnya aku bisa menghabiskan bunga 7 warna itu. Dan dukun itu berkata, selamat. Syarat 3 sudah kau laksanakan dengan baik. Dan mari kita melaksanakan syarat yang keempat, yaitu kamu akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang penuh dengan makhluk halus yang sangat seram. Lalu dukun itu berkata, nak, kau harus bisa melawan batinmu. Jangan mengucapkan kalimat tentang agama atau menyebut namamu. Jika kau menyebut Tuhanmu, makhluk-makhluk di sini akan membuatmu sengsara dan membuatmu hilang dari muka bumi. Aku terkejut mendengar kata dukun itu. Dukun itu berkata lagi, kamu duduk bersilah di dekat tikar pandan itu. Pejamkan matamu, lalu kosongkan pikiranmu. Buat hatimu merasa kau berada di dalam kebun bunga yang indah. Ingat, kalau kau sudah berada di sana, tempatnya di dalam kebun bunga itu, kau harus mencari bunga yang berwarna hitam pekat. Kau ambil dan langsung kau makan. Setelah itu kau akan tersadar dan akan kembali kemari lagi bersamaku. Jika kau tak berhasil mendapatkan, kau akan selamanya di dalam kebun bunga itu dan menjadi penghuni di sana selamanya. Ingat, jangan lewat dari jam 3 malam. Jika lewat, habislah riwayatmu. Pergunakan waktu itu dengan baik. Aku langsung bertanya sama dukun itu, Mbah, di mana letak bunga berwarna hitam itu, Mbah? Bunga itu terletak di dalam sebuah ruangan kaca yang dijaga 2 makhluk halus paling menakutkan. Gimana caranya melawan 2 makhluk itu, Mbah? Kau lawan dengan ucapan 7 warna, 7 rupa, 7 wangi, maka mereka akan pergi selamanya. Lalu dukun itu membimbingku untuk duduk di tikar pandan. Sambil membaca mantranya, aku sudah tak sadar apa yang aku lakukan. Hingga aku tersadar, aku sudah berada dalam sebuah kebun bunga yang sangat indah. Nah, di kebun itu aku tidak sendiri. Aku bertemu dengan beberapa manusia yang dulu pernah mau pasang susuk juga. Tapi mereka tak berhasil dengan syarat yang keempat ini. Mereka pun memanggilku. Kenapa kau mau kemari?
kau akan seperti kami, tak akan pernah kembali lagi ke dunia. Aku pun terkejut. Lalu aku bilang, gimana caranya agar aku bisa menemukan bunga hitam itu? Di ujung sana ada batu besar. Di baliknya itulah keberadaan bunga hitam. Tapi kau tak akan berhasil mendapatkannya, karena di sana terdapat dua makhluk halus paling menyeramkan dan hebat dan paling ditakuti. Lebih baik kau bergabung bersama kami di sini, menikmati indah kebun bunga ini hingga akhir zaman. Aku tak mau, aku harus dapat bunga hitam itu. Tak ada yang pernah berhasil, bahkan akan bisa kembali kemari lagi. Apa kalian tidak melawan makhluk itu? Bagaimana kami akan melawan? Kami tak ada senjata. Terpaksa kami di sana, menunggu akhir zaman atau kiamat. Kami pasrah saja. Kalau aku mendapat bunga hitam itu, apa kalian akan bisa kembali ke dunia? Bisa, asal kamu menghancurkan sebuah kendi di dalam ruangan dukun itu. Disitulah tubuh-tubuh kami dimasukkan. Bagaimana tubuh kalian bisa masuk, sedangkan kendi itu kecil? Tubuh kami dibuat sekecil mungkin. Setelah itu aku meminta mereka mengantarku ke tempat bunga hitam itu berada. Mereka mengantarku ke tempat itu. Perjalanan agak lumayan jauh, memakan waktu 30 menit sampai di sana. Hingga pada waktu 30 menit sampailah aku di sana dan melihat ada sebuah batu besar sebesar kubah masjid. Aku mendekati batu besar itu. Betapa terkejutnya aku. Tiba-tiba muncul dua makhluk halus yang sangat menyeramkan dan sangat menakutkan. Muncul sambil bilang, "Siapa kau? Apa tujuanmu kemari?" Aku saking takutnya. Aku mau mengambil bunga hitam itu. Lalu dua makhluk halus itu mengatakan, "Jika kau berani mendekat dan mengambil bunga hitam itu, kau akan kumatikan. Dasar manusia yang tak punya agama." Aku terkejut dibilang begitu. Jika aku berhasil mengambil bunga hitam itu, apa kalian akan pergi? Mereka tertawa dan emosi. "Sebelum kau mengambilnya, habis nyawamu, kami matikan." Aku makin takut. Tapi karena aku tak ada jalan lain, aku tak ingin selamanya di kebun bunga ini. Aku harus melawan mereka. Aku teringat akan kata dukun itu. Senjatanya hanya ucapan ini. 7 warna, 7 rupa, 7 wangi. Kau ucapkan itu sampai 7 kali. Akhirnya makhluk halus yang menakutkan itu lenyap entah kemana. Aku pun dengan cepat mengambil bunga kaca yang berada di dalam ruang kaca. Aku pun bingung bagaimana caranya menghancurkan ruangan kaca itu. Saking paniknya karena jam sudah menunjukkan jam 2:15. Aku bingung. Aku mencari sebuah kayu atau batu, tapi aku tak menemukannya. Hingga aku melihat ada sebuah tanduk putih yang keras. Ku ambil lalu ku hancurkan ruangan kaca itu hingga pecah. Lalu ku raih bunga hitam itu dan aku memakannya. Rasanya pahit hingga aku mau muntah. Tapi aku tahu kalau aku muntah pasti aku tak akan kembali. Aku terus memakannya hingga habis. Setelah itu aku merasa pusing dan akhirnya aku pingsan. Setelah sadar aku sudah berada di ruangan ritualnya. Dukun itu bilang aku berhasil mendapatkan bunga hitam itu. Bunga hitam yang kau makan itu adalah sebuah perantara untuk mendapat mustika yang akan dipasang di badanmu. Aku hanya diam. Akhirnya dukun itu bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamarnya. Selang beberapa detik dia kembali lagi membawa sebuah botol yang berisi air yang sangat keruh. Aku disuruh meminumnya. Aku ragu untuk meminumnya. Berapa lama aku menatap botol yang berisi air keruh itu. Dukun itu membentakku. "Cepat kau minum agar stamina kau kembali. Jika tak kau minum, kau tak akan menjalani syarat yang kelima ini. Syarat terakhir yang harus aku jalani, jika berhasil aku lalui, aku akan mendapat mustika yang sangat sakti.
Jika kau tak meminumnya, kau tak akan tahan melewati syarat yang kelima ini. Tanpa berpikir panjang, aku meminumnya. Cepatlah Roy, minum. Selesaikan biar kita cepat pergi dan pulang. Aku meminumnya cepat-cepat. Setelah habis meminumnya, aku merasakan tubuhku sangat ringan dan nyaman. Seperti lepas semua beban-beban di badanku. Itu air apa, Mbah? Ini adalah air yang aku dapat dari air mata Ratu Iblis ujung kulon sana. Seperti disambar petir mendengar kata-kata dukun itu. Aku meminumnya, apa nanti aku akan didatangi Ratu Iblis itu, Mbah? Kau telah meminum dan air itu akan menyatu dalam darahmu. Kau akan punya kekuatan untuk melawan siapapun. Tapi ingat, kau harus menyiapkan sesajen setiap malam Jumat Kliwon, tepatnya jam 12 malam. Jika kau tak menyiapkannya, Ratu Iblis itu akan datang dan akan mengambil air matanya yang berada di dalam darahmu itu dengan cara membunuhmu. Aku hampir saja pingsan mendengar kata-kata dukun itu. Aku menyesal datang kemari. Sambil menangis aku menjerit. Akhirnya dukun itu menyuruh aku untuk memakai sarungnya dan akan melakukan syarat yang kelima ini, yaitu mandi di air terjun, tepatnya di belakang gunung sana. Aku disuruh bertelanjang bulat untuk mandi di air terjun itu. Aku pun mandi di bawah air terjun. Aku sangka dingin, rupanya tak terasa dingin, melainkan hangat. Aku disuruh duduk bersilah, kedua telapak tangan harus terbuka. Dukun itu menyuruhku untuk memejamkan matanya. Aku memejamkan mataku dan duduk membaca mantra. Setelah selesai membaca mantra, dukun itu berkata sebentar lagi akan ada 2 mustika yang akan jatuh di kedua telapak tanganku. Jika yang jatuh berwarna putih di tangan kananmu, kau akan mendapatkan mustika suci berasal dari surga. Dan jika kau mendapat mustika di tangan kirimu berwarna hitam kemerahan, itu berasal dari neraka. Mana yang kau akan pilih? Kedua mustika itu, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat bukan berarti membuat sengsara, tapi nanti di hari pembalasan, mereka yang akan membuatmu menjadi penghuni neraka selamanya. Jika kau mendapatkan mustika putih, dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Tapi ingat, godaan sebelum kau mendapat mustika putih itu, semua makhluk halus di sini akan datang untuk menggodamu. Perkuat kata hatimu, itu saja. Lalu dukun itu bangkit dan pergi meninggalkanku sendirian di air terjun ini. Aku memejamkan mata. Tak seberapa lama aku merasa aura hebat di tangan kiriku. Macam ada sesuatu benda jatuh di tangan kiriku. Tapi aku tak berani membuka mataku. Tak berselang lama aku merasa aura yang sangat adem membuat hati tentram jatuh di tangan kananku. Langsung aku menutup telapak tangan kananku. Telapak kiriku kubiarkan terbuka saja. Aku membuka mataku dan aku melihat mustika merah kehitam-hitaman tepat di tangan kiriku bercahaya seperti api yang membara. Aku melemparkannya jauh ke dalam air. Aku bangkit dan aku langsung lari naik dari air terjun itu sambil mengambil sarung yang menutupiku. Dan aku genggam mustika putih di tangan kananku ini. Aku terus berlari dan akhirnya sampai di rumah dukun itu. Dukun itu terkejut, kok bisa aku secepat itu melakukan proses syarat yang kelima ini? Cukup Mbah, aku sudah menyelesaikan semua syaratnya. Dukun itu tertawa. Kau harus membayar semua yang telah aku lakukan padamu. Berapa Mbah? 10 juta. Aku langsung mendekati kawanku dan bilang, yuk, kemarikan tasku. Kubuka tasku dan kuambil uang di dalam tasku. Ku kasih sama dukun itu. Dukun itu meraih uangnya dan dimasukkan ke dalam peti kayu. Aku terkejut melihat banyak sekali uang di peti kayu itu. Sampai penuh. Aku bertanya, banyak sekali uangnya Mbah? Ini adalah hasil dari orang-orang yang telah berhasil melakukan ritual sepertimu. Dukun itu lalu menyuruh aku duduk di depannya. Kemudian dukun itu menyuruh aku membuka tangan kananku.
Aku membukanya, dan apa yang terjadi? Mustika putih itu bercahaya, putih, bersih, indah, menyejukkan hati. Mustika ini adalah barang yang jatuh dari surga dan telah menemukan tuannya. Ingat, jangan pernah kau melakukan hal yang menantang dari mustika ini. Kau ingat, ini belum selesai. Setelah kau pergi, nanti di jalan yang kau lalui akan banyak sekali makhluk halus yang akan mendekatimu dan akan merayu untuk melepaskan mustika putih itu. Terus bagaimana caranya, Mbah, agar mustika putih ini tidak jatuh dari tanganku? Bungkus dengan kain putih dan mandikan dengan air kembang 7 warna. Lalu kau bersihkan dengan air bersih lagi. Kalau aku beribadah, apa mustika ini hilang? Tidak, malah makin bagus dan makin sakti. Dukun itu menyuruhku duduk lagi dan berkata untuk menyempurnakan mustika itu, kau harus melakukan ritual terakhir, yaitu mandi kembang 7 warna di sungai di belakang rumah. Setelah aku mandi, nanti mustika itu akan langsung masuk ke dalam tubuhku secara langsung. Tapi ingat, daerah sungai berbagai macam iblis setan ada di sana. Jadi persiapkan dirimu. Ini ritual terakhir yang bakal tersulit kau lalui. Sebelum berangkat, dukun itu bilang, ia mau ke air terjun dulu untuk bertapa selama 1 jam. Aku disuruh menunggu di ruang ritual bersama temanku. Akhirnya dukun itu pergi selama 1 jam. Aku pun mendatangi temanku. Pulang yuk. Roy, tinggal 1 syarat lagi harus kau lakukan dan laksanakan. Aku tak tahan lagi, Aku menyesal. Udah gak apa-apa, itu dulu aku pun begitu, Roy. Aku pun duduk di samping temanku itu. Aku menatap kepada sebuah benda berbentuk kendi yang terbuat dari tanah liat. Aku teringat akan mereka yang aku jumpai di kebun bunga itu. Aku berbisik sama temanku. Ku bilang, itu kendi yang terbuat dari tanah liat itu adalah kunci di mana mereka dulu yang datang mau pasang susuk tidak bisa kembali, ada di situ, Temanku terkejut. Masa? Iya, Aku berdiri dan tak lupa memperhatikan sekeliling ruangan itu. Takutnya ada makhluk halus yang melihatnya. Tapi aku merasakan tak ada aura makhluk halus itu. Aku berjalan pelan-pelan dan mengambil kendi itu. Dan kubuka kendi itu, betapa terkejutnya. Aku melihat di dalam kendi itu terdapat tubuh manusia yang sangat kecil, membentuk di dalam kendi itu. Aku pun menyuruh temanku untuk melihatnya. Temanku pun terkejut. Dia bilang, kita harus selamatkan mereka, Roy. Tapi gimana caranya? Aku pun bingung. Aku terus mengingat apa yang dikata mereka yang kutemui di kebun bunga itu, yaitu kendi itu harus diludahi dengan orang yang sudah memakan bunga hitam itu. Aku pun melakukan itu. Kuludahi kendi itu dan akhirnya kendi itu menumpahkan tubuh-tubuh mereka keluar ruangan. Dan kulihat ada 10 tubuh manusia berada di ruangan itu yang tanpa sehelai benang pun. Bagaimana cara membangunkan mereka, Roy? Aku pun mengucapkan wangi 7 kali dan mereka pun bangun. Mereka terkejut bisa kembali lagi. Mereka berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka kusuruh untuk pergi menunggu kami di mobil kami yang kami parkir di ujung jalan sana. Mereka menuruti kami. Dan tidak lupa aku bilang sama mereka, pegang air ludahku ini. Kalau ada makhluk halus yang menghalangi kalian, tunjukkan ludahku ini. Mereka menganggukkan kepalanya. Langsung mereka pergi. Dan tak lupa aku meletakkan kendi itu di tempat asalnya tadi. Aku pun duduk kembali bersama temanku. Yuk, kamu pergi aja bersama mereka. Tunggu aku di dalam mobil kita. Tidak, Roy, kita harus bersama-sama. Aku pun menganggukkan kepalaku. Akhirnya dukun itu datang. Ayo, kita laksanakan ritual terakhir. Aku mengikuti dukun itu bersama temanku. Sampailah kami di sungai yang dimaksud itu. Aku disuruh dukun itu untuk masuk ke sungai.
Aku pun menurutinya. Duduklah kamu di sungai itu. Lalu dukun itu membacakan mantra. Dan tiba-tiba datang semua makhluk halus. Seperti kuntilanak, sundel bolong, makhluk tanpa kepala, dan masih banyak lagi. Aku ketakutan dan aku bilang, "Gimana nih Mbah, banyak makhluk halus di sini." "Perkuat hatimu, anggap mereka tak ada." Aku pun menuruti dukun itu dan aku memejamkan mataku sambil mengucapkan mantra yang telah diberi oleh dukun itu. Aku terus diganggu terus dan terus hingga akhirnya mereka pergi sendiri. Padahal aku sudah tak tahan lagi. Karena ketakutan itu aku sampai terkencing-kencing, untung di dalam sungai. Tak bisa kubayangkan jika salah satu makhluk halus itu memaksaku untuk ikut bersama. Apa aku nggak mati langsung? Dan akhirnya aku membuka mataku dan melihat sekelilingku. Memang mereka semua sudah pergi. Tapi tak disangka ada satu makhluk halus paling seram duduk di batu itu sambil tertawa menunjukku. Aku berkata sambil menjerit kepada dukun itu, "Mbah, ini gimana? Kok satu makhluk halus ini tak pergi?" "Itu adalah Raja Iblis, Raja Setan yang harus kau lawan dengan mustika putih itu." Aku mengeluarkan mustika putih itu sambil kuarahkan mustika putih itu ke arah iblis itu. Pancaran mustika putih itu membuat seluruh daerah sungai itu terang benderang. Kulihat iblis itu tertawa sambil menunjukku. Aku bingung harus ngapain lagi. Dan tiba-tiba kulihat ada sekelebat bayangan putih menghantam iblis itu. Dan terdengar suara kesakitan dari mulut iblis itu. Dan daerah sungai itu kembali seperti semula. Setelah keadaan kembali seperti semula, aku kembali melanjutkan ritual terakhirku. Aku duduk kembali di sungai itu, sambil menenangkan pikiranku yang ketakutan tadi. Aku melihat dukun itu memandangiku. "Mustika susuk putih itu akan kumasukkan ke dalam tubuhmu. Sudah siapkah kau?" "Sudah Mbah." Tanpa banyak bicara, dukun itu meraih tangan kananku. Dibacakan mantranya. Aku merasakan ada energi yang mengalir di tubuhku. Aku menjerit kesakitan. Dan akhirnya aku pingsan lagi. Setelah sadar aku melihat aku telah berada di rumah dukun itu. Dan seluruh pakaianku sudah kembali. Setelah berpakaian aku disuruh duduk kembali di depannya. "Selamat, susukmu sudah terpasang di tubuhmu. Tapi ingat, jangan lupa setiap malam Jumat Kliwon kau harus menyediakan sesajen berupa kembang 7 rupa. Itu harus kau lakukan agar Ratu Iblis senang melihatmu." Aku pun bingung, kok bisa Ratu Iblis, sedangkan aku pasang susuk mustika putih di badanku. "Mbah, kok bisa Ratu Iblis? Bukannya aku pasang mustika susuk putih?" "Sebelum kau mendapatkan mustika putih itu, kau sudah meminum air mata Ratu Iblis itu." Aku pun lemas mendengarkannya. Mau tak mau aku harus melakukan sesajen itu tiap malam Jumat Kliwon. Dan dukun itu bilang, "Sesudah kau memasang susuk mustika putih itu, aura mata batin kau terbuka semuanya. Ingat, jangan sekali-kali kau melanggar pantangan yang sudah aku katakan sama kau." "Pantangannya apa Mbah?" "Jangan makan pisang mas, jangan minum kopi, jangan beribadah, jangan melewati orang yang menjemur pakaian. Itu saja syaratnya. 1, 2, dan 4 aku bisa melakukannya. Tapi kalau yang ketiga aku belum bisa." Dukun itu marah. "Kalau kau melakukan pantangan yang ketiga, kau akan langsung mati. Sebab Ratu Iblis selalu melihatmu." "Loh, tapi kan aku pasang susuk mustika putih Mbah." "Susuk mustika putih itu tidak akan bereaksi sebelum bulan purnama. Jadi sebelum bulan purnama, kau tetap melakukan ritual sesajen itu dan menjauhi pantangan itu. Tapi jika sudah bulan purnama, semua termasuk Ratu Iblis akan menjauh darimu." Aku pun paham. Akhirnya aku diizinkan pulang. Tapi sebelum pulang dukun itu bilang, "Kau kurang ajar.
kenapa kau membuka kendiku?" Aku terkejut, kok dukun itu tahu aku telah membuka kendinya. Lalu dukun itu bilang, "Lebih baik kau suruh orang-orang itu kembali, atau nanti kau yang bakalan menggantikan mereka." Setelah dukun itu bilang begitu, aku langsung terkejut. Aku bilang, aku tak tahu di dalam kendi itu ada apa. Sebab aku sangat haus pas hari itu. Dan aku melihat ada kendi, aku sangka ada airnya. Pas aku buka, rupanya tak ada airnya. Dan aku mengembalikan kendi itu ke tempatnya. Dukun itu tertawa. "Aku tidak bisa kau bohongi. Aku tahu kau telah mengetahui bahwa ada manusia di kendi itu. Cepat kau suruh mereka kembali kemari, atau kau akan kumasukkan ke dalam kendi ini. Dan kau akan menjadi penghuni di kebun bunga itu." Aku pun makin takut dibilang dukun itu. Aku langsung bertanya sama temanku, "Bagaimana yuk? Lakukan apa yang dikatakan dukun itu." Aku secepatnya pergi untuk memanggil mereka. Dalam perjalanan aku diperlihatkan dengan berbagai macam setan-setan yang sangat menyeramkan. Tetapi mereka tak berani mendekatiku. Hingga di pertengahan jalan aku dikejutkan dengan sesosok makhluk halus laki-laki yang sangat menyeramkan menghampiriku. "Wahai manusia, kenapa kau harus takut sama dukun laknat itu? Kau itu manusia paling sempurna yang mempunyai kekuatan untuk melawan dukun itu. Kasihan, manusia-manusia yang tak berdosa itu kau panggil untuk kembali lagi. Kumohon, jangan kau lakukan itu. Cukup kami yang menjadi korban dukun itu." Akhirnya semua makhluk halus itu beramai-ramai mendekatiku dan memohon jangan aku memanggil orang-orang yang telah aku selamatkan itu. Aku makin tak mengerti. Maksud dari perkataan kalian itu apa? Salah satu dari makhluk halus itu mendekatiku. "Kau telah mempunyai kekuatan mustika putih. Pergunakan mustika putih untuk melawan dukun itu. Jadi kau kembalilah dan lawan dukun itu." Aku berkata dalam hati, apa aku sanggup? Gimana caranya aku melawan dukun itu? Hancurkan kendi yang di samping dukun itu. Dan kau ambil satu kendi lainnya dan bakar. Dukun itu akan lemah dan akan menyerah. Aku mengerti dan akhirnya aku kembali lagi ke rumah dukun itu. Sesampainya aku di rumah itu, "Mana para manusia itu?" "Mereka dalam perjalanan kemari." Dukun itu duduk sambil membaca mantra lagi. Aku memberi kode sama temanku untuk keluar dulu. Akhirnya temanku keluar. Aku menghampiri dukun itu. "Mbah, boleh aku bertanya sesuatu?" Dukun itu berhenti membaca mantranya dan menatapku. "Apa yang mau kau tanyakan?" "Begini mbah, kenapa tubuhku ini terasa sangat ringan kalau berlari dan tak terasa capek?" Dukun itu tersenyum. "Itulah susuk mustika putih telah bereaksi." Aku terus berpikir bagaimana aku bisa mendapatkan kendi itu. Aku terus berpikir dan akhirnya aku mendapatkan jawabannya. Aku berpura-pura pingsan biar dukun itu menghampiriku. Dan aku bisa menyemburkan ludahku ke mukanya biar dia masuk ke dalam dan mencuci mukanya. Akhirnya aku lakukan siasat itu. Aku terjatuh. Dukun itu terkejut dan menghampiriku. "Kau kenapa? Bangun." Aku dibacakan mantra. Aku pura-pura sadar dan pura-pura muntah ke mukanya. Dukun itu terkejut. "Kau kurang ajar, kau muntah di wajahku." Dia langsung masuk ke dalam untuk mencuci mukanya. Dengan secepat kilat, aku meraih kendi itu dan kuhancurkan. Dan satu kendi lagi, kubakar. Dari dalam aku mendengar dukun itu kesakitan dan keluar dari dalam dengan terseok-seok. "Apa yang kau lakukan dengan kendi itu?" Tanpa pikir panjang, ku tolak dukun itu. Jatuh tersungkur di depan pintu ruang kamarnya. Terus aku berlari keluar dan terus aku berlari menuju mobil kami. Dalam perjalanan lari, aku macam dikejar sekelompok setan. Begitu banyak mengejarku. Tapi aku tidak berhenti. Aku berlari terus hingga 1 jam. Aku berlari.
Akhirnya aku sampai di tempat mobil yang kami bawa tadi. Kawanku sudah menunggu bersama orang-orang yang tadi kuselamatkan. Aku menaiki mobil itu, dan mobil itu melaju dengan kencang, supaya kami terbebas dari kejaran para setan itu, khususnya dukun laknat. Dalam perjalanan kulihat salah satu setan perempuan menggantung di belakang mobil kami. Ada setan perempuan yang ngikutin kita. Ya sudah, kita berhenti aja nanti di masjid supaya dia pergi. Akhirnya kami pun setuju. Sampailah kami di masjid, dan kami keluar. Kulihat ke belakang lagi, setan perempuan itu berdiri sambil menatapku dan kawan-kawanku. Kami berlari ke masjid dan duduk di masjid. Kami semua lelah atas kejadian ini. Sambil istirahat, ku bilang sama kawan-kawanku, "Yuk, gimana kita bisa lepas dari jerat setan perempuan itu, yuk?" Aku pun tidak tahu, Roy. Hingga tanpa kami sadari, kami semua tertidur. Tidak tahu lagi apa yang terjadi, dan tanpa terasa hari sudah pagi. Kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Tanpa kusadari setan perempuan itu sudah menunggu kami di depan pintu pagar masjid itu. Setan perempuan masih di sana nungguin kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita sholat subuh dulu, baru selesai sholat kita bacakan ayat-ayat Al-Quran biar dia pergi. Kami pun akhirnya setuju. Kami ke belakang untuk mengambil air wudhu. Pas aku mau berwudhu, kaki dan badanku terasa panas dan tidak bisa digerakkan. Semua terkejut melihatku. Kenapa, Roy? Nggak tahu kenapa bisa begini. Tiba-tiba muncullah seorang kiai. Bawa dia ke dalam masjid. Aku dibopong ke dalam masjid. Di dalam masjid aku menjerit-jerit bagi dicambuk. Ikat dia di tiang, kata Pak Kiai. Akhirnya aku diikat. Kiai itu bilang, kita sholat subuh dulu. Setelah selesai sholat baru kita obati dia. Dan akhirnya mereka pun sholat. Aku terus merintih, menjerit, kepanasan, kesakitan. Sampai akhirnya mereka selesai sholat dan aku dibuka ikatannya dan dibaringkan di depan kiai itu. Kalian pasti ke tempat dukun hitam di tengah hutan rimba di ujung kaki gunung sana kan? Iya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian lakukan itu? Dukun itu tak akan pernah melepaskan kalian, khususnya kalian yang sudah jadi abdi dia di dalam gedi itu. Mereka yang aku selamatkan terkejut, dan mereka memohon untuk diselamatkan dari dukun itu. Jika kalian ingin selamat, kalian harus membuang susuk yang ada di dalam diri kalian. Mereka saling pandang. Bagaimana caranya mengeluarkan susuk itu dan membuangnya? Caranya gimana Pak Kiai? Kumpulkan darah kalian dalam satu wadah dan baca Al-Fatihah 7 kali dan siram ke tubuh kalian bergantian. Mereka menyetujui. Tapi sembuhkan teman kami dulu Pak Kiai. Dia paling ngeri memasang susuknya. Untuk membuatku tenang, aku harus disiram garam kasar sambil dibacakan surat Al-Fatihah. Tapi untuk menyembuhkan, aku harus dimandikan dengan darah serigala. Semuanya terkejut, tercengang dengan penuturan Pak Kiai tersebut. Setelah itu Kiai menyuruh seseorang untuk mengambilkan garam kasar di rumahnya, tepatnya di belakang masjid. Dan pergilah seseorang itu mengambil garam kasar itu. Jangan sekali lagi kalian pernah ke dukun itu. Ingat, itu tak baik. Dukun itu pemuja setan dan iblis. Sebelum garam kasar itu datang, Kiai itu menyuruh kami mendudukkan aku menghadap Kiai itu. Kiai itu menatapku dengan tajam. Keluarlah dari tubuh anak ini. Anak ini tak kuat menahan semuanya. Keluarlah. Jika tak keluar, jangan salahkan diriku. Akan menghajarmu dengan ayat-ayat suci dari Allah. Aku bingung kenapa Kiai itu berkata seperti itu. Pak Kiai, kenapa kok aku disuruh keluar dari dalam tubuhku sendiri? Setan, iblis itu. Aku pun mengerti. Akhirnya datanglah garam kasar itu. Sambil membaca Al-Fatihah, tubuhku menggigil
dan aku pingsan. Entah berapa lama aku pingsan, aku tak tahu. Setelah sadar aku sudah berada di rumah Pak Kiai itu. Cepat, bangunkan, dan kamu harus segera pulang. Jika tidak, dukun itu akan datang kemari dan menyeret kalian semua ke alam setan itu. Aku pun terkejut. Bagaimana Pak untuk melawan dukun itu? Dukun itu tidak akan pernah mati, tapi bisa dihentikan atau dikurung dalam kendi itu. Tapi dengan syarat, keluarkan mustika putih itu dari dalam tubuhmu. Bagaimana cara mengeluarkan mustika putih itu Pak Kiai? Duduklah dan bilang Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Maka keluar mustika putih. Maka kulakukan sambil membaca Allahu Akbar 7 kali. Aku merasa ada sesuatu keluar dari dalam tubuhku dan mengelilingiku, dan kurai mustika putih itu. Lalu Kiai itu bilang, pejamkan matamu nak, dan ucapkan, Allah menyuruh pergi untuk mengurung dukun hitam itu ke dalam kendi sakti dia, dan setelah dikurung, bawa kendi itu kemari. Lalu kulakukan itu. Mustika putih itu terbang ke arah rumah dukun itu, serta membawaku dan Kiai terbang juga. Dan Kiai itu membaca ayat suci untuk menghilangkan aroma tubuh kami biar tak tercium dukun itu, serta supaya dukun itu tidak melihat kami. Aku melihat dukun itu tersentak, melihat mustika putih itu berubah menjadi seorang yang bersayap sambil berkata, mau dengan cara kasar atau dengan cara lembut untuk memasukkan kamu ke dalam kendi ini. Kau tak akan sanggup melawanku, wahai mustika putih, karena aku ada mustika hitam yang akan melawanmu. Silakan kau panggil mustika hitam itu untuk melawanku. Dukun itu memanggil mustika hitam itu, dan keluar mustika hitam itu dari tubuh dukun itu. Akhirnya antara mustika putih dan mustika hitam bertarung hebat, dan dimenangkan oleh mustika putih. Ampuni aku akan pergi. Silakan kalian hukum dukun ini dan setan-setan ini. Dan akhirnya dukun itu dimasukkan ke dalam kendi itu. Hingga hari kiamat nanti kendi itu akan hancur. Lalu kendi itu aku bawa bersama Pak Kiai ke rumah Pak Kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, kendi itu dibawa ke depan masjid dan ditanam di sana. Kiai, kenapa harus ditanam di depan masjid? Supaya dukun itu bisa taubat dan semua ilmu hitamnya hancur lebur. Aku menganggukkan kepala. Pukul 7 pagi, aku dan kawan-kawan, orang-orang yang kuselamatkan, izin pamit pulang. Sebelum berangkat, Kiai itu bilang, secepat mungkin buang susuk kalian semua daripada nanti berakibat fatal. Kami pun mengiyakan. Dalam perjalanan kami semua berencana akan melakukan ritual pengangkatan susuk itu. Tanpa terasa kami pun sudah sampai di rumah masing-masing. Lalu aku pun masuk ke dalam rumah sambil memanggil mamaku dan bapakku. Rupanya tak ada jawaban. Aku mencari orang tuaku ke setiap ruangan, tak ada juga. Lalu aku pun keluar rumah dan kutanya pada tetanggaku. Tetanggaku terkejut melihatku. Roy, kau kemana saja selama 2 tahun? Aku terkejut, dibilang 2 tahun aku tak pulang ke rumah. Padahal aku hanya 2 hari pergi, dibilang 2 tahun. Loh Bu, aku hanya pergi 2 hari aja loh Bu. Masa ibu bilang aku pergi 2 tahun, pergi tak pulang-pulang? Aneh ibu ini. Kau memang pergi sudah 2 tahun, Roy. Makanya orang tuamu sibuk mencarimu sampai melapor ke kantor polisi. Aku terkejut, masa sampai segitunya? Aku kan hanya pergi 2 hari saja, dibilang 2 tahun. Lalu kutanya sama tetanggaku, kemana orang tuaku? Tetanggaku bilang orang tuaku pergi ke kantor polisi untuk melihat kabar apakah aku telah ditemukan. Aku terkejut, sambil termenung mendengar kata tetanggaku itu. Akhirnya aku balik rumah dan langsung masuk ke dalam, langsung ke kamarku. Rasa gerah dan panas menyelimuti badanku. Aku langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi. Kurai handuk dan langsung mandi. Sesampainya aku di kamar mandi, aku langsung membuka semua pakaianku yang sangat bau apek
Langsung kuguyur semua badanku dengan air sambil sabunan. Belum lagi aku selesai mandi, aku mendengar suara orang menangis di dapurku. Aku menghentikan guyuran airku. Aku langsung meraih handuk dan membuka pintu kamar mandi. Aku langsung keluar dan betapa terkejutnya aku melihat hantu kuntilanak berdiri di dekat tangga sambil menangis. Aku tanpa banyak cerita langsung lari keluar rumah. Betapa terkejutnya aku melihat para warga sudah berkerumun di depan rumahku. Mereka langsung mendatangiku dan bertanya, "Kemana aja kamu selama 2 tahun ini tidak pulang?" Aku tidak kemana-mana. Aku hanya pergi 2 hari aja. Dibilang 2 tahun. Enggak, kamu itu pergi 2 tahun tanpa ada kabar berita. Aku terduduk lemas mendengar kata-kata warga. Aku pun bilang ke warga, "Tolong bantu aku, di dalam rumah ada hantu." Warga semua yang berada di rumahku terkejut. Masa siang-siang begini ada hantu? Tak percaya mereka. Beberapa warga masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapurku. Selang beberapa menit, warga yang masuk ke dalam rumahku berlari keluar sambil menjerit. Kulihat muka mereka pucat. Mereka bilang, hantu kuntilanak di dapurku dengan muka yang sangat menyeramkan sambil menangis. "Betul kan Pak, ada hantu di rumahku?" Semua warga pun sontak beramai-ramai masuk ke dalam rumahku. Dan apa yang terjadi? Warga yang masuk ke dalam rumahku semua membaca ayat-ayat suci. Aku mendengar ayat suci itu, menjerit. Dan ku bilang, "Hentikan, panas, tubuhku panas." Mataku berubah menjadi merah. "Kalian manusia, jangan pernah mengusikku dengan ayat-ayat suci kalian. Kalian manusia bodoh yang percaya akan Tuhan." Langsung aku memanjat ke dinding rumahku sambil tertawa. Aku tak akan berhenti untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah neraka. Dan hantu kuntilanak itu pun menghampiri diriku. Anak ini telah menjadi bagian dari kami. Jadi tak akan kami lepaskan dia. Semua warga terkejut dan langsung membaca terus ayat-ayat suci itu. Dan salah seorang warga pergi untuk memanggil kiai dan ustadz untuk datang ke rumahku. Sebelum kiai dan ustadz datang, aku yang sudah kemasukan iblis di badanku mulai menghajar warga yang ada di sana dengan hempasan tanganku. Dengan kilat, warga yang membaca ayat suci itu terpental jauh keluar. Aku tertawa. "Jangan macam-macam kalian manusia. Tak ada yang bisa mengalahkanku, apalagi Tuhan kalian. Ingat, jangan ganggu aku. Aku akan membawa anak ini ikut bersamaku." Tak berselang lama orang tuaku pulang dan berlari masuk ke dalam. "Roy, sadar nak. Istighfar nak. Hai iblis yang laknat, keluar kau dari tubuh anakku. Apa yang kau mau?" Sambil tertawa, "Tak akan aku lepaskan anak ini sampai anak ini akan kubawa bersamaku untuk kujadikan budakku." Tanpa pikir panjang lagi, orang tuaku membaca ayat suci dan terjadilah angin yang sangat dahsyat menghantam tubuhku. Rupanya kiai dan ustadz yang dipanggil itu sudah datang. Mereka membaca ayat-ayat suci dan terjadilah perang kekuatan ilmu. Saking hebatnya adu ilmu, terpentalah tubuhku ke dinding rumah dan aku sudah tak tahu lagi apa yang terjadi. Aku dibopong ke dalam kamar untuk diistirahatkan. Ustadz dan kiai itu pun terus membaca ayat-ayat suci. "Aku tidak akan pernah pergi sebelum anak itu ikut bersama kami." Akhirnya setan perempuan itu menghilang. Selang beberapa menit aku sadar. Aku meringis kesakitan. "Kenapa aku seperti ini, Mak? Kenapa?" "Tadi kamu pingsan, Nak." Ustadz dan kiai itu melarang orang tuaku untuk memberitahu aku apa yang terjadi. Ustadz dan kiai itu keluar dan duduk di ruang tamu sambil memanggil bapakku. Anak bapak ini telah menganut ilmu sesat. Betapa terkejutnya orang tuaku. "Gimana caranya untuk melepaskan ilmu sesat itu, Pak?"
bawa anak bapak ke masjid dan kurung dia di dalam masjid semalaman. Kita lihat saja apa iblis yang bersarang di tubuh anak bapak itu tahan di rumah Allah. Tak berpikir panjang lagi, bapakku minta tolong warga untuk membantu mengangkat tubuhku untuk dibawa ke masjid. Tak berapa lama kemudian sampai kami ke masjid itu. Aku langsung dibawa ke dalam masjid. Ustadz dan kiai itu bilang, tinggalkan kami bertiga di sini. Dan kunci semua pintu masjid, jangan ada yang tidak terkunci. Aku tidak mengerti kenapa aku harus di masjid dan dikurung bersama kiai dan ustadz ini. Ustadz itu memanggilku, "Nak, persiapkan dirimu. Kita akan membasmi iblis yang bersarang di tubuhmu." Aku terkejut, kok bisa ada iblis di tubuhku, Pak Kiai? Sudah, persiapkan saja dirimu. Kiai itu mendatangi diriku dan menyuruhku duduk bersila dan tangan kakiku diikat dengan sorban. Tak berselang lama dimulai peperangan itu. Ustadz dan kiai itu tersenyum sambil berkata, "Wahai iblis yang bersarang di tubuh anak ini yang kau mau kan? Bersiaplah untuk kami musnahkan." Tiba-tiba aku terkejut melihat di sampingku sesosok makhluk yang sangat menyeramkan tertawa. "Kalian berdua, ustadz dan kiai sialan, tak akan bisa melawanku, apalagi memusnahkanku." Aku pun akhirnya terkulai lemas, tak sadarkan diri. Aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Selang beberapa jam aku sadar dan kulihat ustadz dan kiai itu masih terus melawan iblis itu. Dan akhirnya iblis itu menyerah. "Aku akan pergi, tapi tolong anak ini bersihkan dari dukun laknat itu dengan cara memandikan dia dengan darah serigala." Ustadz dan kiai itu terkejut. Apa tidak ada cara lain selain cara itu? Ada. Anak ini harus diminumkan air zam-zam. Dan selesailah itu. Tanpa pikir panjang, Ustadz menyuruh salah seorang warga pergi ke rumah kiai untuk mengambil air zam-zam yang disimpan di lemari kiai itu. Sebelum iblis itu pergi, iblis itu berkata, "Wahai kalian manusia, jangan pernah kalian berbuat yang dilarang Allah. Jika kalian membuatnya, akan berakibat fatal." Tiba-tiba iblis itu berubah menjadi seorang kakek tua dan berkata kepada kiai itu, "Tolong izinkan aku pergi." Satu lagi, setelah anak ini meminum air zam-zam, suruh anak ini keluarkan mustika putih yang ada di tubuhnya, buang ke dalam sungai. Dan warga yang disuruh mengambil air zam-zam itu pun tiba. Aku langsung disuruh meminum air zam-zam itu. Sebelum meminumnya, ustadz itu berkata, "Baca Al-Fatihah dulu, nak." Lalu aku membacanya dan meminumnya. Setelah meminum air itu, aku merasakan seluruh tubuhku bergetar hebat. Aku merasakan tubuhku macam ditusuk. Dan aku pun merasakan akan muntah. Akhirnya aku muntah. Kulihat muntahanku ada sehelai kain hitam, jarum emas, dan sebuah benda seperti mustika putih bersinar. Akhirnya ustadz dan kiai itu mengucap, "Alhamdulillah, kamu sudah bersih, nak," dan buanglah mustika putih itu ke dalam sungai. Sehelai kain hitam dan jarum emas itu bakar. Aku menganggukkan kepala. Sebelum pergi, mustika putih itu bersinar hebat dan berubah menjadi seorang wanita berpakaian putih dan berkata, "Tolong jangan buang aku. Kamu telah menyelamatkan aku dari dukun sesat itu." Aku melihat ustadz itu dan ustadz itu berkata, "Wahai mustika putih, kenapa kau gak mau dibuang? Anak ini telah menyelamatkanku dari dukun hitam itu. Kalau memang kau tidak berpengaruh buruk pada anak ini, saya akan mencoba kamu dengan ayat-ayat suci. Silahkan Pak Ustadz." Lalu ustadz itu membaca ayat-ayat suci. Tak disangka mustika putih itu bisa membaca ayat-ayat suci itu juga. Dan ustadz itu bilang, "Baiklah, kamu akan tetap bersama anak ini. Tapi tolong jaga anak ini.
jangan sampai terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Akhirnya mustika putih itu masuk lagi ke dalam tubuhku hingga sampai sekarang. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Ini adalah satu kisah nyata yang dialami oleh Mas Roy. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.